فيم أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها. فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam masjid yang kita harapkan keberkahannya. Dan alhamdulillah Allah Subhanahu wa taala juga memberikan kesempatan kepada kita untuk meringankan langkah-langkah kita untuk menuju ke tempat ini dalam rangka mengaji, dalam rangka belajar, dalam rangka memperdalam ilmu Allah Subhanahu wa taala, ilmu tauhid. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena sampai saat ini alhamdulillah kajian kita terus berjalan. Alhamdulillah kajian ini sudah masuk atau berjalan di tahun yang ketiga. Dari tahun 2015 kita mulai di sini. Alhamdulillah Allah memberikan kemudahan-kemudahan terhadap dakwah ini, dan semoga kedepannya memberikan manfaat yang lebih banyak. Dan yang harus antum ketahui dan kita ketahui semuanya, bahwasanya dakwah sunnah bukan untuk mengumpulkan sebanyak-banyak orang, bukan untuk mengumpulkan seramai-ramainya orang, bukan. Tapi bagaimana dakwah ini tersampaikan, bagaimana dakwah ini difahami, ilmu ini difahami oleh umat ini. Masalah banyak itu bukan persoalan utama bagi kita, namun yang paling utama adalah pemahaman yang benar. Banyak orang yang ngaji sana sini, tapi dia nggak bisa istiqomah di atas kebenaran tersebut, tidak bisa mempertahankannya, dikarenakan ada satu dan lain hal. Dan penyebab-penyebab tersebut sudah pernah kita sebutkan. Maka jemaah yang dimuliakan Allah, kita harus berdoa kepada Allah agar memberikan keistiqomahan kepada kita. Yang belajar meminta agar Allah Subhanahu wa taala memberikan istiqomah bagi kita. Dan yang mengajar begitu juga. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan keistiqomahan bagi para ustaz, bagi para guru, bagi para muballigh yang terus mengajak umat ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau kita tidak berdoa, maka itu salah satu sebab seorang itu tidak bisa istiqamah, baik yang belajar maupun yang mengajar. Dan mengajar ataupun belajar sama-sama adalah orang-orang yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan salah satu kategori golongan yang terselamatkan dari laknat Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah, pertemuan yang lalu kita membahas tentang bahwasanya dalam ibadah itu tidak perlu perantara. Dalam ibadah tidak perlu penengah antara manusia, seorang hamba dengan Allah Subhanahu wa taala, tak perlu penengah. Dia terus langsung berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia salat langsung menghadap Allah, dia berdoa langsung meminta kepada Allah tanpa harus mendatangkan perantara atau penengah.
Karena Allah Subhanahu wa taala yang memerintahkan sendiri agar langsung beribadah, langsung meminta tanpa ada perantara. Dan jamaah yang dimuliakan Allah, juga pertemuan ini kita membahas tentang perbedaan antara orang-orang yang bertauhid, orang-orang mukmin dengan orang-orang kafir. Itu perbedaannya bahwasanya mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam permasalahan ibadah. Sedangkan orang-orang mukmin mereka mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala dalam uluhiyahnya, baik dalam rububiyahnya, uluhiyahnya dan asma wa sifatnya. Sedangkan orang-orang musyrik mereka hanya mempercayai rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala sebagai pencipta, pemberi rezeki, pengatur dan lain sebagainya. Ini yang menjadi pembeda antara kita dengan mereka. Makanya orang Islam yang hanya berkeyakinan dengan tauhid rububiyah ini tidak cukup. Maka jalan yang dia tempuh ini sama seperti jalan yang ditempuh oleh orang musyrik. Karena orang-orang musyrik juga mengakui rububiyahnya Allah Subhanahu wa taala, namun mereka tidak pernah memberikan uluhiyahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, segala bentuk ibadah, segala bentuk amal saleh itu hanya diperuntukkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, "Wala yustaghathu bi ghairihi, wala yudbah li ghairihi, wala yundar li ghairihi, la li malakin muqarrab, wala nabiyyin mursal." Tidak boleh seorang itu meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh. Kita minta pertolongan kepada selain Allah, enggak boleh. Ketika seorang muslim mendapatkan kesusahan, kesulitan, maka yang pertama kali dia harus mengadukan semua permasalahannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena melalui lisan-lisan manusia, pada hakikatnya mereka senantiasa mengatakan hal yang demikian. Dia hanya beribadah kepada Allah, meminta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Namun dalam praktaknya terkadang tidak sesuai dengan doa yang dia sebutkan setiap hari di dalam salatnya. Dia mengatakan di dalam salatnya, "Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in." Hanya kepadamu lah ya Rabb kami menyembah dan hanya kepadamu lah kami meminta pertolongan. Namun terkadang ketika dia terjepit, ketika dia dalam keadaan susah, dia enggak minta sama Allah Subhanahu wa taala. Mereka meminta kepada yang lain, baik itu kepada manusia yang pada hakikatnya terkadang dia tidak bisa mengabulkan. Apalagi untuk mengabulkan memang yang pada hakikatnya dia tidak bisa mengabulkan sesuatu yang tidak bisa dikabulkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Atau bahkan meminta kepada mayit, meminta kepada kuburan, atau mendatangi orang-orang yang tidak benar. Ini suatu penyimpangan yang besar dalam agama. Maka tidak boleh meminta kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Maka mengadulah, curhatlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terlebih dalam permasalahan-permasalahan rumah tangga, dalam permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan aib. Yang dengan aib itu terkadang seorang bisa tersakiti, atau dia menyakiti orang lain, atau diganggu, atau mendapati permasalahan-permasalahan yang lain. Maka hendaknya dia mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wala yudbah li ghairi, dan seorang enggak boleh menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, enggak boleh. Menyembelih untuk selain Allah enggak boleh. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis yang sahih, "Man dzabaha li ghairi Allah faqad asyrak." Barang siapa yang menyembelih kepada selain Allah Subhanahu wa taala, sungguh dia telah berbuat kesyirikan. Berbuat kesyirikan. Maka menyembelih untuk Allah, menyembelih apa saja, ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam penyembelihan ini hendaknya disembelih di tempat-tempat yang bukan di tempat sembelihannya orang-orang kafir, atau di tempat sembelihannya orang-orang yang telah mengagungkan tempat tersebut. Dihindari. Bahkan para ulama menyebutkan jangan menyembelih di kuburan.
Jangan menyembelih di kuburan. Takutnya apa? Ada i'tiqad, keyakinan tertentu. Kalau menyembelih di kuburan mungkin dianggap lebih berkah, lebih bagusnya. Menyembelihlah di tempat-tempat yang cocok untuk seorang itu menyembelih, yang tidak ada sangkut pautnya dengan penyembelihan orang-orang kafir atau punya keyakinan tertentu di tempat tersebut. Maka diperhatikan, karena seorang ketika dia menyembelih untuk selain Allah Subhanahu wa taala, bahkan kita pernah sebutkan tentang orang yang menyembelih, memberikan sesajen, memberikan sesembahan dengan seekor lalat, dia masuk neraka gara-gara lalat. Apalagi di atas itu menyembelih hewan yang lebih agung, yang lebih istimewa daripada lalat. Kalau gara-gara lalat saja seorang masuk ke neraka, apalagi dengan hewan yang lebih besar daripada itu. Wala yuzbah li ghairi, wala yunzar li ghairi. Dan seorang juga tidak boleh bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Bernazar untuk Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh bernazar kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Aku bernazar kepada engkau, kalau sekiranya aku disembuhkan dari penyakit, maka aku akan berikan kepadamu 2 ekor kambing. Bernazar itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena nazar termasuk ibadah. Ibadah. Namun disebutkan nazar ini, ibadah berupa nazar ini hanya terlaksana terhadap orang-orang yang pelit. Tidaklah nazar itu dilakukan kecuali terhadap orang-orang yang pelit. Kenapa? Ada syarat. Kalau disembuhkan baru nazar, kalau enggak, makanya terlebih baik gimana? Ketika dia mengatakan sekiranya aku sembuh bulan depan, ternyata bulan depan belum sembuh, nazar saja sudah. Atau enggak perlu nazar, langsung niatkan, saya mau bersedekah. Semoga dengan sedekah ini aku disembuhkan. Semoga dengan sedekah ini dia dilapangkan urusan. Itu jauh lebih baik. Tidak boleh meminta pertolongan kepada selain Allah, tidak juga menyembelih, tidak juga bernazar, tidak kepada malaikat-malaikat yang dekat dengan Allah, dan tidak juga terhadap nabi yang diutus. Jadi kepada malaikat saja kita tidak boleh minta tolong, untuk malaikat saja kita tidak boleh memberikan sembelihan kita, untuk nabi saja juga kita tidak boleh memberikan sembelihan kita atau nazar kita, apalagi terhadap orang-orang yang golongannya di bawah mereka ini, di bawah malaikat, di bawah para nabi dan rasul. Faman istaghath bi ghairihi faqad kafar. Barang siapa yang meminta pertolongan kepada selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah kafir. Wa man dabaha li ghairihi faqad kafar. Barang siapa yang menyembelih kepada selain Allah, telah kafir. Wa man nadara li ghairihi faqad kafar. Dan barang siapa yang bernazar kepada selain Allah, dia telah kafir. Wa ashbahu dzalik. Atau ibadah-ibadah yang lain yang dia peruntukkan kepada selain Allah, maka dia kafir. Kenapa kok bisa kafir orang yang berbuat ibadah kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Karena bertentangan dengan kalimat tauhid. Karena bertentangan dengan kalimat tauhid. Karena dalam kalimat tauhid mengandung makna tidak ada sesembahan, tidak ada ilah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah kecuali Allah Subhanahu wa taala. Namun dia menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala dengan sesembahan-sesembahan yang ada. Ibadah ketika dilakukan untuk selain Allah Subhanahu wa taala, maka dia telah memberikan sesembahan tersebut kepada selain Allah, maka bertentangan dengan kalimat tauhid. Tanaqud. Yang seperti ini bertolak belakang antara tauhid dengan apa yang dia amalkan. Nah, ay man fa'ala dzalika fa innahu yakfur
walau kana yaqul la ilaha illallah. Maka barang siapa yang melakukan hal tersebut, meminta kepada selain Allah, menyembelih untuk selain Allah, bernadar untuk selain Allah, fa innahu yakfur, maka dia bisa kufur, dia bisa kafir. Walau kana yaqul la ilaha illallah, walaupun dia mengatakan la ilaha illallah, siang malam mengatakan la ilaha illallah, 10 kali, 100 kali, 1000 kali, ribuan kali dia mengatakan la ilaha illallah dalam zikirnya, dalam salatnya. Namun di samping itu dia berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah Allah menerima la ilaha illallah yang tadi? Tidak. Terhapuskan semuanya dengan kesyirikan yang dia buat. Karena syirik itu menghapus semua pahala yang telah dia kumpulkan, menghapus. La yahbatanna 'amal. Kata Allah Subhanahu wa taala, la yahbatanna 'amal wa la takunanna minal khasirin. Kata Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la in asyrakta, wahai Muhammad, sekiranya engkau berbuat syirik kepada Allah Subhanahu wa taala, namun tentunya Nabi tidak akan berbuat syirik. Namun kata Allah Subhanahu wa taala, sekiranya engkau wahai Muhammad berbuat syirik, la yahbatanna 'amalu, akan terhapuskan semua amalan, wala takunanna minal khasirin, dan engkau pasti akan menjadi orang-orang yang merugi. Nabi saja ancam oleh Allah Subhanahu wa taala, sekiranya Nabi berbuat syirik, hapuskan amal. Apalagi kita. Apalagi kita. Ini ayat-ayat yang seperti ini agar seorang hamba berpikir, seorang muslim dan muslimah itu berpikir. Allah saja mengatakan kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam dengan perkataan seperti itu di dalam Al-Qur'an, apalagi kita yang melakukannya. Maka binasalah seorang hamba yang menyebutkan Allah Subhanahu wa taala dalam berbagai ibadah, dalam berbagai cara, baik dalam hal-hal yang kecil maupun yang besar. Karena yang kecil akan mengantarkan kepada yang besar, dan yang besar mengantarkan kepada kebinasaan. Walaupun dia mengatakan la ilaha, tidak bermanfaat. Li'annahu lam yuhaqqiquha fa huwa mutanaqid. Karena pada hakikatnya dia belum merealisasikan ya la ilaha illallah itu. Belum tertanam la ilaha illallah itu. Bagaimana dia mengatakan la ilaha illallah namun dia menyembelih kepada selain Allah? Gimana dia mengatakan la ilaha illallah kemudian dia meminta tolong kepada selain Allah? Dari kalangan orang-orang yang sudah meninggal, meminta pertolongan kepada kuburan, meminta kepada orang yang sudah mati, meminta kepada orang yang dikeramatkan, atau meminta kepada orang-orang yang gaib, yang tidak ada di hadapannya, atau meminta kepada jin, atau meminta kepada syayatin. Al-jin wa syayatin itu teman-temannya kuhan, teman-temannya para dukun. Al-jin wa syayatin, teman-temannya para dukun. Kemudian bagaimana dia mengatakan la ilaha illallah dan dia bernadar kepada selain Allah Subhanahu wa taala? Tanaqud, tolak belakang satu dan lainnya, tidak cocok. Sebagai penyempurna hal ini, kita harus tahu bahwasanya orang-orang musyrikin alladzina qatalahum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kanu yad'una as-salihin mithlu al-malaikah wa Isa wa ummuhu wa Uzair. Kita harus tahu bahwasanya orang-orang musyrik yang dibunuh, yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka itu menyuruh kepada orang-orang saleh. Dakwah ini yang mereka lakukan menyuruh kepada orang-orang saleh, memohon kepada orang-orang saleh, seperti malaikat menyuruh kepada Isa, meminta kepada Isa, menyuruh kepada Isa, wa ummu, atau kepada ibunya Maryam, wa Uzair, atau menyuruh kepada Uzair, wa ghairuhum minal awliya, atau menyuruh kepada wali-wali yang lain, orang-orang saleh yang lain. Fakafaru bihadza ma'a iqrarihim bi anna Allah Subhanahu wa ta'ala huwal khaliqur raziq al-mudabbir. Maka mereka
dikafirkan dengan sebab ini. Padahal mereka meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu yang menciptakan, yang memberi rezeki dan yang mengatur. Tapi mengapa mereka dikafirkan? Karena mereka tidak menyeru kepada Allah. Mereka tidak beribadah kepada Allah. Mereka beribadah kepada orang saleh. Enggak boleh beribadah kepada orang saleh. Yang berhak diibadah itu Allah. Yang berhak disanjung, yang berhak ditinggikan, yang berhak diagungkan Allah, bukan manusia. Kalau setingkat malaikat dan nabi dan rasul saja enggak boleh, apalagi selain mereka. Mereka dikafirkan karena sebab ini. Walaupun mereka meyakini Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemberi rezeki, walaupun mereka meyakini itu, namun itu tidak bermanfaat dikarenakan kesyirikan yang mereka perbuat dalam uluhiyah. Al-musyrikun al-awwalun laisu kulluhum ya'buduna al-asnam. Orang-orang musyrik terdahulu, tidak semua mereka itu menyembah patung, tidak. Jadi yang disembah itu bukan hanya patung, banyak yang disembah. Dan sekarang kita melihat juga orang-orang musyrik sekarang itu bukan hanya menyembah patung, tapi banyak yang disembah. Begitu juga orang-orang terdahulu, tidak hanya menyembah patung. Apa yang mereka sembah? Banyak. Fahum mutafarriqun fi ibadatihim. Mereka berbagai macam dalam bentuk ibadah mereka. Banyak. Faminhum man ya'budul asnam. Di antara mereka ada yang menyembah patung. Wa minhum man ya'budul malaikah. Di antara mereka ada yang menyembah malaikat. Dan mereka meyakini malaikat itu sama seperti Allah Subhanahu wa taala, bisa melindungi, bisa memberikan sesuatu yang mereka inginkan. Wa minhum man ya'budul anbiya. Di antara mereka ada yang menyembah para nabi, menyeru kepada para nabi, mengkultuskan nabi, memberikan ibadah mereka kepada nabi. Wa minhum man ya'budus salihin. Di antara mereka juga ada orang-orang yang menyembah orang saleh. Ada di antara mereka menyembah orang saleh. Wa Rasul sallallahu alaihi wasallam qatalahum kulluhum wa lam yufarriq bainahum. Dan Nabi SAW memerangi mereka dan tidak membedakan mereka. Baik ini mau yang menyembah malaikat, mau yang menyembah kuburan, mau yang menyembah orang saleh, mau yang menyembah nabi, mau yang menyembah patung, semuanya disamakan. Karena kesyirikan itu satu tetap. Memberikan ibadah kepada selain Allah satu, baik itu bentuknya kepada patung, malaikat, para anbiya, orang saleh, benda-benda mati dan sebagainya. Itu adalah kesyirikan yang satu. Kayak Nabi SAW memerangi mereka dan tidak membedakan antara yang satu dengan yang lain. Yang namanya telah berbuat syirik, memberikan ibadah kepada selain Allah, selesai masalah diperangi. Ma uqatil illa alladhi ya'budu al-asnam wa yatruku alladhi ya'buduna Uzairan wa ya'buduna al-Masih wa ya'buduna as-Sabi'in ma faraqa bainahum ar-Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak mengatakan ma uqatil illa alladhi ya'buduna al-asnam. Nabi enggak bilang aku tidak akan membunuh kecuali yang menyeru kepada patung. Aku tidak akan membunuh kecuali yang menyembah patung. Tidak. Dan Nabi juga tidak mengatakan aku akan meninggalkan orang-orang yang menyembah Uzair, menyembah Masih, dan menyembah orang-orang saleh. Enggak. Mau dia menyembah Uzair, mau dia menyembah Al-Masih, semuanya diperangi oleh Nabi SAW. Karena mereka satu dalam kesyirikan sama. Wa ula'il kuburiyun al-yawm yaqulun, mereka para penyembah kubur, orang-orang penyembah kubur hari ini mereka mengatakan apa? Asyirk ibadatul asnam.
kesyirikan itu bagi orang-orang yang menyembah patung saja. Kalau orang yang menyembah patung bukan orang syirik, bukan orang-orang kesyirikan. Orang yang mau menyembah orang saleh, mau menyembah nabi, mau menyembah malaikat, itu sebagai pendekatan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala melalui mereka. Dan Nabi SAW tidak ada kompromi dalam permasalahan ini, tetap diperangi. Karena hak ibadah haknya Allah Subhanahu wa taala dan langsung untuk Allah tanpa ada penengah. Jadi orang-orang yang menyembah kubur, orang-orang yang berbuat kesyirikan sekarang ini, mereka mengatakan orang-orang yang berkesyirikan itu kalau menyembah patung, baru itu berbuat syirik. Kalau menyembah selain patung, itu bukan kesyirikan. Akan tetapi bentuk mendekatkan diri kepada Allah melalui mereka ini. Itu alasannya. Jadi ini telah dibantah oleh Nabi SAW dengan bukti Nabi memerangi mereka. Wa ibadatul awliya taqarrub ila Allah wa tawassul ila Allah laysa bisyirk. Menyembah kepada wali-wali Allah, menyembah kepada wali, ya, itu sebagai taqarrub, bentuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan tawassul kepada Allah Subhanahu wa taala, mereka itu sebagai perantara mengantarkan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi bukan kesyirikan kata mereka. Lianna syirk ibadatul asnam faqat. Karena kesyirikan itu hanya menyembah berhala. Selainnya bukan. Ya subhanallah, Ar-Rasul qatala al-jami' alladhina ya'buduna al-asnam والذين يعبدون الملائكة والذين يعبدون المسيح والذين يعبدون عزيرا والذين يعبدون الأولياء والصالحين لم يفرق بينهم لأنه ليس بينهم فرق في الحقيقة. Subhanallah, Nabi SAW memerangi semua mereka. Semua diperangi oleh Nabi SAW. Yang menyembah patung diperangi oleh Nabi SAW. Yang menyembah malaikat diperangi oleh Nabi SAW. Yang menyembah Al-Masih, Isa, Maryam, yang menyembah Maryam juga diperangi oleh Nabi SAW. Yang menyembah Uzair diperangi oleh Nabi SAW. Yang menyembah para wali diperangi oleh Nabi SAW. Dan Nabi tidak pernah membedakan di antara mereka, sama dalam kesyirikan. Li'annahu laysa bainahum farqun fil haqiqah. Karena pada asalnya tidak ada perbedaan di antara mereka, sama dalam kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau Nabi saja mengatakan tidak ada beda, dan kita lihat dalam sikap Nabi SAW memerangi mereka, tidak membedakannya. Kenapa kita membedakan? Karena segala bentuk ibadah itu milik Allah Subhanahu wa taala semata dan tidak boleh diperuntukkan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Dan barang siapa yang memberikan segala macam bentuk ibadah selain kepada Allah Subhanahu wa taala, maka orang yang seperti ini ya, diperangi. Orang yang seperti ini diperangi. Tentunya dijauhi, diberi sikap. Setelah dikasih tahu, apalagi setelah dikasih tahu tidak mau bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala atas kesyirikannya, maka orang ini disikapi. Tidak bergaul kepada orang-orang seperti ini, tidak mendekati, tidak berbicara kepada orang-orang yang senantiasa melakukan kesyirikan kepada Allah. Karena dia akan musuh Allah dan kita memusuhinya karena Allah Subhanahu wa taala. Namun gimana kalau dia orang tua kita? Kalau dia orang tua kita tetap dalam permasalahan ibadah, kita tidak boleh berjalan di atas ya apa yang diperintahkannya. Namun kita tetap menemaninya, tetap berbicara dengannya dengan yang baik sebatas ya bahwasanya dia itu adalah orang tua kita. Namun tidak mentaatinya dalam hal kesyirikan dan lain sebagainya. Namun orang lain jauh. Karena akan menimbulkan fitnah bagi yang lain. Khususnya bagi para dai. Bagi para dai dia mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala.
mengikuti jalan yang baik, maka jangan duduk-duduk bersama dia. Jangan didekati lagi. Kenapa? Akan menjadi fitnah bagi yang lain. Kalau ustaznya saja dekat sama mereka, apalagi murid-muridnya. Nah, maka orang seperti ini disikapi. Wahaula, فإن قال قائل من المشركين sebutkan di sini, idza arafta hada arafta la ilaha illallah wa arafta anna man nakha nabiyyan aw malakan aw nadabbahu aw istaghathu bihi faqad kharaja min al-islam wa hadha huwa al-kufr alladhi qatalahum alayhi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan apabila engkau mengetahui makna dari la ilaha illallah, tidak ada sesembahan yang berhak disembah melainkan Allah Subhanahu wa taala, maka engkau mengetahui pula, yaitu orang-orang yang mengagungkan para nabi atau malaikat atau meminta kepada mereka, bermohon kepada mereka, faqad kharaja minal Islam, pada hakikatnya mereka telah keluar dari Islam. Pada hakikatnya mereka telah keluar dari Islam. Wa hadha huwal kufru alladhi qatalahum alaihi Rasulullah. Inilah kekufuran, inilah kekafiran yang diperangi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seorang muslim dan muslimah harus mengkikis sampai habis, sampai ke akar-akarnya segala bentuk kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala, baik itu melalui manusia biasa atau orang yang diagungkan atau bahkan para nabi dan malaikat. Maka ditutup pintu rapat-rapat yang dapat menuju atau memasukkan seorang ke dalam kesyirikan. Kalau orang-orang mengatakan fa in qala qa'il minal musyrikin, kalau ada orang di kalangan orang-orang musyrik mengatakan nahnu na'rifu anna Allah wal khaliqur raziqul munabbir, lakin haula as-salihun muqarribun wa nahnu nad'uuhum wa nandhur lahum wa nadkhul 'alaihim wa nastaghithu bihim wa nuridu bidzalika syafa'ah wa illa fa nahnu nafham anna Allah huwal khaliq ar-raziq al-munabbir. Kalau ada orang musyrik yang mengatakan, kami tahu bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu pencipta, pemberi rezeki, yang mengatur dunia. Namun mereka orang-orang saleh yang kami dekati itu sebagai pendekatan kami kepada Allah Subhanahu wa taala, yang bisa mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami berdoa kepada mereka, bernadar untuk mereka, dan kami juga memohon kepada mereka. Kami menginginkan syafaat mereka, pertolongan mereka. Kalau enggak, maka kami faham betul bahwasanya Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberi rezeki, yang mengatur dan yang mencipta. Maka katakan kepada orang-orang yang seperti ini, kalamuka hadza madhhab Abi Jahal wa amthalu. Madhhab Abi Jahal wa amthali. Maka kalau katakan kepadanya, ucapanmu ini sama seperti ucapannya Abu Jahal. Abu Jahal, Abu Lahab dan orang-orang seperti mereka sama ucapan mereka. Mereka itu mengatakan apa? Kami meyakini Allah itu pencipta, pemberi rezeki, pemberi segala-galanya. Namun orang-orang saleh yang kami sembah ini sebagai pendekat, dan mereka sebagai wasilah yang bisa mendekatkan kami kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka sebagai pengingat agar kami mengingat Allah Subhanahu wa taala. Dan ini mazhabnya Abu Jahal. Mazhab yang dijalani oleh Abu Jahal. Ini manhajnya Abu Jahal.
jalan beragamanya Abu Jahal yang seperti ini. Yuqal liman dikatakan kepada orang-orang yang tidak mengatakan bahwasanya berdoa kepada orang-orang saleh itu adalah kesyirikan. Mereka mengatakan al-muradu bihi at-tawassul bihim ila Allah. Yang diinginkan adalah tawassul. Tawassul dengan mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kami menjadikan mereka sebagai perantara kepada Allah Subhanahu wa taala. Yuqalu lahu, maka kita katakan kepada mereka kalamu kahada wa madhhab Abi Jahl wa Abi Lahab wa amsalihim. Ucapanmu ini sama seperti ucapannya Abu Jahal dan ucapannya Abu Lahab dan orang-orang yang seperti mereka. Karena mereka mengatakan la yakhluq wa la yarzuq wa la yuhyi wa la yudabbir illa Allah. Karena Abu Jahal dan Abu Lahab dan orang-orang seperti mereka juga mengatakan tidak ada yang menciptakan, tidak ada yang bisa memberi rezeki, tidak ada yang bisa mematikan dan menghidupkan, tidak ada yang bisa mengatur kecuali Allah Subhanahu wa taala. Wa nahnu nattakhidh hadhihi al-ayah litaqarrubina ila Allah zulfa. Dan kami menjadikan ayat ini sebagai pendekat litaqarrubina ila Allah zulfa, agar mereka bisa menjadikan kami dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kama qala Allah ta'ala anhum wa ya'buduna min dunillah ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun haula syufa'auna 'inda Allah. Allah sebutkan tentang mereka dalam Al-Qur'an dalam surah Yunus ayat 18, wa ya'buduna min dunillah, mereka itu menyembah kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Yang mana yang mereka sembah selain Allah Subhanahu wa taala tidak bisa memberikan mudarat dan tidak bisa memberikan manfaat. Dan mereka mengatakan mereka itulah penolong kami di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah kajian kita pada hari ini. Bahwasanya semua ibadah itu milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada seorang pun selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada siapapun selain Allah Subhanahu wa taala yang berhak untuk diibadahi. Karena ibadah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala. Nah, sini ada satu pertanyaan. Fadilatul Syekh tanyakan kepada Syekh Shalih Fauzan, man yukhti Rasul sallallahu alaihi wasallam hal yakfur am yunzar fi amri? Wahai Syekh, orang-orang yang menyalahi Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang-orang yang mensalahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, apakah mereka kafir atau dilihat dulu perkaranya tentang apa dia menyalahkan? Jawab, man yukhti Rasul sallallahu alaihi wasallam fahuwa kafir li'annahu jahid li nubuwwatihi. Barang siapa yang mensalahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam atau menjahilkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa kafir, maka dia telah kafir. Karena dia menentang kenabiannya, karena dia menentang kerasulannya sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Maka orang-orang yang menentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang menyalahkan Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia kafir. Maka kita berhati-hati dari sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apabila telah datang sabda Nabi yang jelas-jelas benar, maka jangan memilih jalan yang lain kecuali hadis itu yang kita ambil, dan kita tinggalkan pendapat-pendapat yang lain, pendapat-pendapat mayoritas orang-orang atau pendapat manusia ditinggalkan, pendapat leluhur ditinggalkan. Kenapa? Sekarang banyak orang ketika datang hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis ditolak, kebiasaan diambil. Kebiasaan orang-orang terdahulu diambil. Ini sama saja kalau kita memakai akal kita dalam berfikir. Sekiranya sallallahu alaihi wasallam datang kepada kita dengan membawa hadis yang sahih, berbicara dengan kita dengan membawa pelajaran yang sahih. Kemudian datang di sini manusia dengan membawa pelajaran yang ia ajarkan. Nabi membawa hadis, kemudian orang ini juga membawa
membawa perkataan yang baik, menurut dia baik. Maka bagaimana sikap kita? Kita menolak Nabi SAW atau menolak orang ini? Otomatis kita mengambil Nabi SAW dan menolak orang ini. Namun sekarang enggak. Seakan-akan orang itu ketika datang Nabi SAW, dalam Nabi, maaf ya, aku pilih orang ini aja. Kayaknya dia lebih betul daripada Anda. Seperti itu kalau kita berpikir. Banyak orang menolak hadis Nabi SAW. Ya. Padahal hadis Nabi SAW, ketika kita membaca hadis Nabi SAW, seakan-akan itu Nabi yang sampaikan kepada kita. Ini hadis yang sahih. Namun banyak orang, saya lebih mendukung guru saya lebih mendukung leluhur saya. Ini peninggalan dari zaman dulu, harus saya amalkan. Seakan-akan dia ingin menolak Nabi SAW dan mengambil apa perkataan leluhurnya atau kiainya atau orang-orang yang dia sudah terlanjur lampau di dalam mentaatinya, mencintainya. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pentingnya mendengar, patuh dan taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti jalannya para nabi dan rasul di dalam beragama ini. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita cukupkan kajian kita pada kesempatan kali ini. Insyaallah akan kita sambung di pertemuan yang akan datang. Sallallahu ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله إن الله شديد العقاب.